Oke, halo semua. Pernah nggak sih kepikiran gimana rasanya dibenturkan sama kenyataan, tapi malah jadi lebih kuat? Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah luar biasa tentang seorang pemuda yang nekat ambil resiko besar di Jepang. Sebuah perjalanan yang, ternyata mengubah hidupnya selamanya. Dan semua ini intinya ada di kalimat ini. Kalimat dari tokoh utama kita, David. Ini benar-benar jadi semacam filosofi hidupnya gitu. Kalau mau menang, ya harus berani bertaruh. Jadi ceritanya dimulai dari mana? Dari kota Batu, Jawa Timur. Di sana ada seorang pemuda, namanya David, lulusan SMK Pertanian. Dia ini udah dari lama banget punya mimpi buat ngerasain langsung gimana sih kehidupan dan pertanian di Jepang. Nah, kesempatannya datang nih, lewat sebuah program resmi dari Kementerian Pertanian kita, namanya JEC. Dan ini bukan program abal-abal ya, udah jalan selama 38 tahun loh. Jadi emang program ini udah jadi jembatan buat anak-anak muda Asia Tenggara yang mau belajar pertanian di Jepang. Tapi, jangan dikira gampang. Proses seleksinya itu ketat banget, mulai dari tes IQ, tes fisik, sampai, nah ini yang unik, pihak kementeriannya sampai datang langsung ke rumahnya David buat mastiin dia ini beneran anak petani. Baru deh setelah lolos semua itu, dia bisa ikut pelatihan intensif. Singkat cerita, bulan April 2023, David akhirnya sampai di Jepang. Mimpi jadi kenyataan. Tapi, realita yang dia hadapi di sana, jauh banget dari bayangannya. Disinilah proses terbenturnya dimulai. Tantangan pertama, bahasa. Bayangin deh, selama pelatihan dia belajar bahasa Jepang yang formal, yang kaku, kayak di buku. Ibaratnya bahasa Indonesia yang baku banget. Pas nyampe sana, keluarga angkatnya ngomong pakai dialek lokal yang medok banget. Dia butuh 3 bulan loh, cuma buat bisa ngerti obrolan mereka sehari-hari. Nggak cuma bahasa loh, aturan nggak tertulis di rumahnya juga. Super ketat. Setiap hal kecil, dari ngucapin selamat pagi, izin ke toilet, bahkan bilang makasih habis mandi, itu semua ada protokolnya. Ini bukan sekedar aturan, tapi emang budaya mereka yang sangat menghargai harmoni. Mau tahu seberapa seriusnya mereka soal waktu? Ada satu cerita nih. Cuma karena telat makan 1 menit, David didiemin seharian penuh sama ibu angkatnya. Gak diajak ngobrol sama sekali. Gila kan? 1 menit doang. Oke, benturan budaya udah, sekarang tantangan selanjutnya lebih berat lagi nih. Soal bertahan hidup secara finansial. Disinilah ujian kemandirian yang sesungguhnya dimulai. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Kamu sendirian di negara orang, nggak bisa minta kiriman dari rumah, terus uang saku kamu 0. Kira-kira apa yang bakal kamu lakuin? Nah, inilah posisi David waktu itu. Jadi di bulan pertama, dia dapat uang saku 40.000 yen. Ya, cukuplah buat beli paket data, kebutuhan awal. Pikirnya kan bulan depan dapat lagi, jadi santai aja. Ternyata bulan kedua, zong. Nggak ada uang saku sama sekali. 0. Katanya sih dirapel bulan ketiga. Tapi kan tagihan nggak bisa nunggu ya. Tiba-tiba dia nggak punya uang sepeser pun. Nah, disinilah kreatifnya David keluar. Karena kepepet, dia mulai berburu harta karun. Dia cari barang-barang layak pakai, kayak sepatu atau baju, dari tempat pembuangan khusus, terus dijual ke toko barang bekas. Ini sih survival mode on banget. Semua benturan keras tadi, akhirnya justru membawa dia ke fase berikutnya. Setelah babak belur, sekarang waktunya buat terbentuk. Proses pertumbuhannya yang sebenarnya dimulai dari sini. Dan perubahannya tuh benar-benar kerasa. Dia pulang dengan disiplin waktu yang udah mendarah daging. Dia belajar buat nggak bergantung sama siapa-siapa. Terus, dia juga dapat teman-teman dekat dari Thailand dan Filipina. Dan yang paling penting, di saat paling susah, dia ngerasa imannya justru makin kuat. Makanya, dia punya satu kalimat yang ngegambarin semua ini. Terbentur, lalu terbentuk. Kena hantaman dulu, baru deh kebentuk jadi lebih kuat. Dalam banget ya. Tapi ceritanya belum selesai. Pulang ke Indonesia itu bukan akhir, tapi justru awal dari babak baru. Begitu balik ke Indonesia, semangatnya lagi tinggi-tingginya nih. Dia langsung bikin bisnis jeruk. Tapi, ya ampun, ternyata gagal dalam 5 bulan karena masalah pembayaran. Tapi apa dia nyerah? Enggak. Justru sekarang dia lagi siap-siap buat balik lagi ke Jepang, kali ini buat kerja profesional di sana. Mentalnya udah kebentuk kan? Nah, dari semua jatuh bangunnya itu, David punya beberapa pesan penting nih buat kita semua. 1, pastiin kamu tahu apa yang kamu suka, passion kamu di mana, baru cari program yang pas. 2, kalau niatnya cuma cari duit, magang itu bukan jalannya. Dan yang ketiga, ini penting banget, jangan macam-macam.
Satu orang bikin ulah, satu daerah bisa kena blacklist. Berat kan tanggung jawabnya? Jadi, kita balik lagi ke kutipan di awal. Cerita David ini bukti nyata soal terbentur lalu terbentuk. Pertanyaannya sekarang buat kamu, buat kita semua, risiko apa yang berani kita ambil supaya kita bisa terbentur, terbentuk, dan akhirnya ya memenangkan hidup kita sendiri?